يا رسول الله. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر، فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menebarkan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Dengannya Ia berikan petunjuk kepada sebagian hambanya. Dengannya Ia panggil sanubari mereka untuk mengenal kebesaran dan keagungannya. Dengannya Ia tunjukkan kepada yang Ia kehendaki agar melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian dari hambanya pun melihat kepada keagungan dan kebesaran Allah, dan secara nyata sebagian bahkan para rasulnya diperlihatkan Allah tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, sehingga mereka mengetahui bahwa yang menciptakan mereka adalah Maha Kuasa, yang mengadakan mereka dari tiada adalah yang Maha mengatur setiap detik dari umur mereka dalam kehidupan yang fana. Allah berlihatkan kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabiullah alaihi salatu wassalam, sebagian ayat-ayat Allah, dan Allah perlihatkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesarannya, sebagiannya di malam Isra Mi'raj. Ia berfirman dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sungguh dialah Allah yang maha mendengar dan yang maha melihat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan sebagian ayat yang Ia tampakkan selalu di hadapan kita, sadar ataupun kita tidak sadar, adalah sehat dan sakit. Ketika kita sehat, sebagian dari makhluk Allah Ta'ala yang dinamakan manusia ini, ketika sehat mereka lupa bahwa mereka akan sakit di suatu saat, bahwa mereka lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan setelahnya sakit, terketuk dan tersadar sebagian jiwa bahwa nikmat sehat begitu sangat mahal, bahwa kesehatan itu sangat berharga. Sadar ketika datang sakitnya. Begitu besar hikmah yang Allah berikan dalam penyakit ini ketika menghampiri kita dan datang dalam kehidupan kita. Sebagian diberikan penyakit agar Allah Ta'ala dengar darinya rintihan-rintihan dengan zikir. Maka diberikanlah segala fadilah dan keutamaan seorang ketika ia sakit. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang bahwa Allah lah yang memberikan penyakit itu dan Ia yang menyembuhkannya. Nabi Allah Ibrahim berkata, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka Dialah Allah yang menyembuhkanku. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan beberapa keutamaan ketika seseorang sakit dan keutamaan ketika seseorang menjenguk orang yang sakit.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau. Hadis yang begitu sangat masyhur di antara kalangan para thalabatul ilm atau para pencari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata dalam hadis qudsi tersebut, kata Allah taala kepada hambanya, ya abdi maridtu falam tazurni, wahai hambaku, aku sakit engkau tak kunjungi aku, kau tak jenguk aku, kau tak datang padaku untuk melihatku. Hambanya ini tentu bingung bagaimana Allah taala sakit dan ia katakan dirinya sakit, padahal ya Tuhan semesta alam, Allah yang menciptakan semuanya, bahkan yang menciptakan ia hambanya itu yang ditanyanya. Ya balik bertanya kepada Allah taala, ya Rabb, kaifa maridta wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, bagaimana engkau bisa sakit padahal engkau Tuhan semesta alam, engkau yang memiliki alam semesta ini, engkau raja dari seluruh alam semesta ini dan penguasanya. Maka Allah pun berfirman kepada hambanya, dialog antara pencipta dengan yang diciptakan. Kata Allah Ta'ala, waridhu abdi fulan falam tazurhu, hambaku itu sakit si fulan, engkau tidak menziarahinya, kau tak berkunjung padanya. Fa in uddahu lawajadtani indah, jika engkau mengunjunginya dan menjenguknya, niscaya engkau akan dapatkan aku ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maksudnya ada di sisinya bukan berarti Allah zatnya itu berada di samping kanan atau di samping kiri atau di sebelah kepala atau di sebelah kaki si sakit. Mustahil Allah Ta'ala bertempat di satu tempat atau berjihad di satu jihad di arah tertentu. Malaikat iya, karena malaikat makhluk berada di kepala kita, sebagiannya berada di kanan kita, sebagiannya ada di kiri kita. Tapi Allah, ia yang menciptakan tempat, ia yang menciptakan waktu, ia yang menciptakan arah. Maka sama sekali Allah ini tidak membutuhkan dan tidak memerlukan kepada makhluknya, dan diantaranya arah, tempat, dan hal-hal yang seperti itu. Apa maksudnya engkau dapatkan aku di sisinya itu ketika Allah berfirman demikian kepada hamba ini? Maksudnya pahalaku ada di situ, redhaku ada di situ. Ketika engkau jenguk, engkau datang hambaku si fulan yang sedang sakit, maka rahmatku, pahalaku, redhaku ada di dalam perbuatan itu, di dalam menjenguknya engkau akan si sakit ini. Begitu ini yang disebut dengan takwil. Dalam hadis ini menyebutkan tentang kemuliaan berziarah atau berkunjung kepada orang yang sakit, di mana Allah Ta'ala memberikan pahala besar kepada orang yang berkunjung dan menjenguk orang yang sakit, siapapun mereka, apakah muslim atau bahkan kafir. Ya, kita tidak dilarang untuk menjenguk non muslim. Ya, boleh saja, dan bahkan dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita mungkin sebagian kita sudah mendengar tentang bagaimana Rasul datang kepada seorang anak Yahudi yang beragama Yahudi, datang kepada Rasul untuk menjadi khadim dan pelayan beliau, membantu dalam pekerjaan rumah tangga beliau. Lalu suatu saat
sakit ayah anak ini, dan sakitnya di saat itu ternyata menghadapi sakaratul maut. Rasul datang ke rumahnya. Hanya seorang anak wahai Rasulullah, hanya seorang anak. Tapi walaupun hanya seorang anak, beginilah cara Sayyidina Muhammad. Tak memandang apakah kecilkah yang sakit, ataukah seorang dewasa, ataukah seorang yang sudah tua, ataukah seorang muslim, ataukah seorang muslim. Ini udah anak kecil non muslim lagi. Didatangi oleh Rasul. Lalu masuk Rasul ke rumahnya dan diizinkan. Lalu beliau duduk di sampingnya. Dan kemudian yang beliau lihat, anak ini dalam sakitnya itu menghadapi akhir umurnya, menghadapi sakaratul mautnya. Beliau pun menawarkan agar ia masuk Islam. Aslim admanu lakal jannah. Masuk Islamlah, aku akan jamin engkau surga. Maka anak ini pun menoleh kepada ayahnya. Seorang ayah yang non muslim pula, beragama yang sama, beragama Yahudi. Menoleh kepadanya, memberikan isyarat agar diizinkan untuk menjadi seorang muslim dan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang ditawarkan Rasul. Lalu ayahnya pun kemudian mengatakan, ati Abul Qasim, ikuti, taati itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disambut, yang dipanggil dengan Abul Qasim. Diizinkan ternyata oleh ayahnya, maka ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, dituntun oleh Rasul mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa aku bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Maka ia pun masuk Islam, kemudian wafat setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Rasul keluar dari rumah tersebut sambil berkata, alhamdulillah alladzi fallatani Allahu nafsun minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan seorang jiwa dengan sebabku dari api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini selain ziarahnya dan berkunjungnya Rasul kepada orang yang sakit, lihat gerakan dakwah beliau yang mulia. Hanya sebab ziarah seseorang dapat selamat dari api neraka. Seseorang dapat menjadi muslim. Seseorang terselamatkan dari kegelapan kepada cahaya iman, sehingga ia wafat dalam husnul khatimah dan akan berkumpul dengan Rasulullah di yaumil qiyamah. Semoga kita semua dikumpulkan dengan beliau di syurga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka dalam hadis ini selain kemuliaan seseorang menjenguk orang sakit, disebutkan oleh para ulama bahwa ini hadis termasuk dalil adanya ta'wil di dalam syariat. Bahwa ta'wil itu sesuatu yang diakui di dalam agama kita ini. Apa itu ta'wil? Yaitu memaknakan satu kalimat atau satu kata yang memiliki beberapa makna, memaknakannya kepada salah satu makna yang ada. Ketika di sini Rasulullah katakan bahwa dirinya sakit, maka Allah terangkan setelahnya, yang sakit bukan aku tapi hambaku. Ini makna ta'wil, bahwa Allah Ta'ala ketika mengatakan dirinya sakit, itu bukan makna sesungguhnya, tapi yang aku maksud sesungguhnya adalah hambaku yang sakit. Jika engkau mengunjunginya, maka engkau dapatkan aku ada di sisinya. Artinya apa? Sebagaimana Allah telah maknakan bahwa yang sakit bukan dirinya tapi hambanya, maka kita pun disuruh untuk memaknakan keberadaan Allah di sisi si sakit, bukan makna yang sebenarnya. Apa makna yang sebenarnya? Maksudnya adalah pahala dan keridhaan Allah dan rahmatnya ada
pada sisi sakit ketika kita mendatanginya. Ini namanya ta'wil. Dengan demikian kata para ulama, dari dalil ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala suci dari segala jihad, dari segala arah. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Ya, maka jika kita dapatkan dalil yang mengatakan bahwa Allah berada di langit, atau ketika kita menunjuk ke atas mengatakan Allah ke atas, kita tunjuk ke atas, bukan artinya Allah bertempat dengan zatnya di atas sana, di langit sana. Kita tunjuk ke atas karena arah atas adalah kemuliaan, maka lebih pantas arah kemuliaan itu diperuntukkan untuk Allah, tapi bukan maknanya Allah zatnya berada di atas. Karena atas adalah makhluk, sebagaimana bawah, kanan dan kiri adalah makhluk ciptaannya, dan Allah Ta'ala maha suci dari memerlukan makhluknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau disebut Allah berada di langit, artinya kerajaannya di langit, artinya kekuasaannya di langit. Bukankah kekuasaannya ada di bumi? Memang kekuasaannya juga ada di bumi, tapi kekerajaan Allah dan segala tanda-tanda kebesarannya lebih banyak terdapat di langit daripada di bumi. Maka dikatakanlah kerajaan Allah berada di langit. Ya, sebab itu kita lihat segala hal-hal yang menakjubkan ada di langit, dari gerhana mataharinya, gerhana bulannya, dari meteornya, dan macam-macam lagi banyak terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang di luar kekuatan manusia, dan itu di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebab itu ada seorang ulama bernama Imam Ibn Abi Bakar Al-Arabi. Imam Abu Bakar Ibn Arabi, beliau mempunyai seorang guru bernama Imam Abil Ma'ali As-Suhail. Ditanya ini gurunya di dalam majlisnya, seperti ini ketika kita berkumpul dengan guru-guru kita dalam pengajian. Ditanya gurunya ini, Al-Imam Abil Ma'ali As-Suhail, oleh seseorang yang hadir di situ, katanya, "Wahai Imam, ingin sekali aku agar Tuhan ini menyebutkan dalil di mana Allah Ta'ala yang menunjukkan di mana Allah Ta'ala tidak bertempat, di mana Allah Ta'ala tidak dibatasi dengan ruang, tidak dibatasi dengan arah." Lalu kata gurunya ini, Imam Abul Ma'ali As-Suhail, beliau katakan dalilnya diantaranya yaitu satu, Rasul bersabda dalam hadis, "La tufaddiluni, jangan kalian unggul-unggulkan aku ala Yunus ibn Mitta, atas Nabi Allah Yunus bin Mitta." Itu jawabannya. Sampai di situ dia berhenti. Ini orang nggak paham maknanya. Apa hubungannya ini hadis dengan dalil bahwa Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak memerlukan arah, dan tidak bertempat di ruang. Lalu ia bertanya lagi, "Wahai Tuan Guru, kami belum paham dengan hadis tadi apa hubungannya dan dari mana pengambilan dalilnya, hubungan dengan apa pertanyaan tadi. Kau katakan la tufaddiluni ala Yunus ibn Mitta, jangan kau unggulkan aku," kata Rasul, "dengan Yunus bin Mitta." Artinya jangan engkau katakan aku ini lebih afdal daripada Yunus bin Mitta, begitu kata Rasul. Lalu yang lainnya pun menyambut demikian, para murid-muridnya yang lain, mereka pun mengatakan, "Kami pun belum paham Tuhan Guru, mana hubungan dalil dengan pertanyaan tadi." Maka gurunya bilang, ini gurunya ini Al-Imam Abul Ma'ali As-Suhaili, katanya, "Sebelum aku jawab, aku
punya tamu ini malam. Dan kebetulan aku punya hutang dengan tamuku ini sebanyak 1.000 dinar. Nah, 1.000 dinar banyak tuh. 1 dinar aja 4 gram emas. Kira-kira sedemikian. 1 gram 4 gram emas. 1 gram emas aja 500 ribuan. Kalau zaman sekarang ya kira-kira lah. 1 juta 2 juta berarti 1 dinar keping dinar emas. Ini ada 1.000 dinar. Berarti berapa itu? 2 miliar. Punya hutang 2 miliar. Banyak betul ini. Lalu kata gurunya, kalau ada yang mau bayar hutangku itu, aku jawab, aku akan berikan penjelasannya, apa hubungannya antara dalil tadi dengan pertanyaan itu si fulan. Maka berdiri 2 orang pengusaha kaya, dua-duanya mengatakan, kami yang akan menanggung hutangmu. Oh lihat, Masya Allah, 2 miliar langsung ditanggung sama 2 orang. 1 miliar yang satu, 1 miliar yang satunya lagi. Kalau kata gurunya apa? Aku lebih suka kalau yang nanggung 1 orang. Lalu tiba-tiba berdiri seorang pengusaha. Dalam satu riwayat yang satunya mengambil semuanya hutang tersebut untuk ditanggung olehnya sendiri. Udah aku yang menanggung semuanya katanya. Maka setelah ditanggung semuanya dan dipastikan bahwa pengusaha ini yang akan membayar hutang-hutang semua, hutang-hutang gurunya semua itu, maka beliau pun menjelaskan bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan menembus langit ke-7 dari langit pertama, menembus tempat yang tak pernah dipijak oleh satupun makhluk, bahkan Jibril alaihi salam, di tempat yang begitu sangat tinggi dan sangat mulia. Sedangkan Nabi Allah Yunus alaihi salam, Nabi Allah Yunus bin Mittah berada di bawah permukaan laut, di tempat yang begitu gelap, di dalam perut ikan yang begitu besar, di dalam perut ikan gelap, kemudian di bawah dasar laut yang begitu gelap, di bawah tanah. Maka tidak menunjukkan bahwa Rasul di atas sana yang tinggi lebih unggul dan lebih mulia daripada Nabi Allah Yunus yang berada di dasar lautan yang begitu gelap. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali dibatasi dengan arah dan tempat, karena yang tinggi di atas langit tidak menunjukkan lebih dekat daripada seorang yang ada di bawah dasar laut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya hadis ini kata sebagian ulama diucapkan oleh Rasul sebelum beliau diberitahukan oleh Allah bahwa beliau afdalul anbiya, bahwa beliau sayyidul mursalin, penghulu para rasul-rasul, pemimpin para nabi-nabi. Tapi setelah beliau tahu bahwasanya beliau lebih afdal, lebih mulia dari seluruh para nabi dan rasul, maka beliau katakan dalam hadis yang lain, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin Bani Adam, manusia-manusia, dan itu bukanlah kesombongan. Begitu jawaban sebagian ulama. Tapi dalam hadis tadi itu menunjukkan tempat Rasul yang begitu tinggi di atas langit sana tidak menunjukkan lebih dekat kepada Allah dari Nabi Yunus bin Mittah alaihissalam yang berada di bawah dasar laut, jauh dari langit sedemikian jauhnya. Lalu kata ulama yang lain menunjukkan bahwa Allah ini tidak sama sekali terbatas dengan ruang dan waktu dan arah, yaitu ketika seseorang sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Alaq, di dalam akhir surat itu Allah berfirman apa? Wasjud waqtarib. Bersujudlah dan dekatkanlah dirimu pada Allah. Sujud itu kan meletakkan anggota yang paling mulia yang terhormat, kepala kita di atas tanah yang begitu rendah, yang kita injak-injak, yang kita pijak.
Tapi orang yang sujud dengan orang yang berdiri ketika dia sholat tidak menandakan orang yang berdiri lebih dekat kepada Allah daripada orang yang sujud. Nah, padahal kalau dilihat dari jarak, yang berdiri lebih dekat kepada langit daripada yang sujud. Nah, tidak menunjukkan yang berdiri lebih dekat kepada Allah daripada yang sujud, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak terbatas dengan ruang dan waktu dan arah, baik kanan kiri ataupun atas dan bawah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tentang ilmu tauhid. Bab itu Allah pun mempunyai sifat yang disebutkan dalam sifat 20 yang terkenal, yang kita sebut di antaranya sifat itu bernama al-mumatsalatu mukhalafatu lil hawadits, yaitu bersalahan atau berbeda Allah dengan makhluk-makhluknya. Kalau kita makhluk perlu tempat, kalau kita makhluk perlu arah, kalau kita makhluk bertempat di ruang, maka Allah Ta'ala berlainan dengan segala makhluk itu semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan mereka yang menziarahi dan berkunjung kepada orang yang sakit. Di dalam hadis disebutkan, adalah hadis riwayat Imam Tabrani tentang kemuliaan mereka yang mengunjungi orang yang sakit dan menjenguknya. Kata Rasul dalam hadis, innal a'id yudhilluhullahu bi 75 alf malak, bahwa seorang yang menjenguk orang yang sakit dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 75.000 malaikat. Itu kalau kita jalan dari rumah niat mau berkunjung untuk orang, kepada orang yang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumahnya, sejak kita jalan keluar di rumah 75.000 malaikat udah di atas kita itu memayungi kita. Ya, sampai kemudian di tempat orang yang sakit, sampai kita pulang kembali, menunjukkan ini kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya yang mampu dari manusia berjalan kemudian di belakangnya diikuti oleh 75.000 pasukan, tapi ini malaikat menaungi dan memayungi orang yang berziarah untuk mengunjungi orang yang sakit karena kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengatakan aku berada di sisinya, sekarang Allah tambah kemuliaannya dengan memayungi orang yang ingin mengunjungi yang sakit dengan 75.000 malaikat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada lagi kemuliaan untuk orang ini? Ada. Dalam hadis disebutkan bahwa jikalau seorang mengunjungi orang yang sakit di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat yang berselawat kepadanya sampai petang. Jikalau mengunjunginya dan menjenguknya di petang hari, maka ada 70.000 malaikat yang berselawat sampai pagi. Begitu seterusnya. Jikalau setiap orang setiap hari seorang mengunjungi orang yang sakit, maka selawat dari malaikat puluhan ribu begitu banyaknya datang kepadanya setiap harinya, petangnya, paginya dan seterusnya. Ya, enggak ada lagi tersisa dosanya nih karena malaikat berselawat kepadanya. Apa maknanya? Itu beristighfar. Ya, kita tahu kalau malaikat berselawat berarti istighfar dari malaikat. Kalau Allah Ta'ala berselawat kepada makhluknya berarti Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada makhluknya. Begitu disebutkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam keberkahan ziarah dan hubungan dengan seseorang antara orang yang lain, ya, terkhususnya ketika ia sakit atau tetangga sakit atau teman sedang sakit, ini terbukti bahwa seseorang itu peduli terhadap orang yang berhubungan dengannya. Ya, dari kisah yang pernah kita dengar dari guru mulia Al-Imam Al-Murabbi Al-Musnid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, diberikan kesehatan zahiran dan batinah. Allah Ta'ala pertemukan kita dengan beliau sebentar lagi
Ya, akan datang semakin dekat waktunya beliau berkunjung ke negeri kita. Semoga negeri kita bertambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan para ulama-ulama rabbani. Amin ya rabbal alamin. Pernah beliau menyampaikan cerita, ada seorang di Jakarta ini bertetangga, yang satu dari asli Hadramaut, berasal dari negeri Sewun. Sewun itu satu kota di seberang Tarim. Ya, keluar dari Tarim sekitar 1 jam berkendara kita akan sampai ke Sewun. Tinggal orang ini di Jakarta nih, orang asli Hadramaut. Bertebelahan dengan tetangga yang lainnya seperti biasa. Di antara tetangganya yang terdekat adalah seorang non-muslim, seorang Nasrani. Lama tinggal di Jakarta, kemudian datang waktu ia harus pulang ke kampungnya, ke Hadramaut. Bertahun-tahun tinggal di negeri ini, di kota ini, bertetangga dengan seorang non-muslim. Lalu ketika ia pamit mau pulang, pamit dengan tetangga-tetangganya termasuk pada non-muslim ini, karena akhlaknya yang begitu baik, ya, hubungan yang begitu bagus, penghormatannya dan segala kepeduliannya terhadap tetangga-tetangganya, maka mereka merasa kehilangan. Ya, bersedih mereka ditinggalkan oleh yang satu ini, karena ia tidak akan lagi kembali, mau terus pulang ke Hadramaut, ke kampung halamannya. Tapi di antara yang paling bersedih dengan kepergian ini orang adalah justru tetangganya yang non muslim, si Nasrani ini. Dia nangis, sedih, ditinggalkan tetangganya yang satu ini yang muslim ini. Lalu sampai-sampai tetangganya yang lain terheran dengan kesedihan yang begitu sangat nampak. Ditanya, Nasrani ditanya oleh tetangganya yang lain, kau ini kenapa kau begitu sedihnya? Itu kan fulan bukan berada di agamamu, katanya. Lalu kata Nasrani ini, iya benar, si fulan tetanggaku itu memang bukan sama denganku dalam agamanya, tetapi tidak ada orang yang paling aku percayai, yang penuh dengan amanah, kepada yang dimana aku lebih merasa aman kepada orang tersebut melebihi dia. Selama bertahun-tahun dengannya bertetangga, tidak sama sekali ia lancang, bahkan melihat ke dalam rumahku pun tanpa izin tidak pernah. Ya, iseng gitu ngelihat dalam rumah nggak pernah. Karena akhlaknya, kalau aku sakit, dia selalu menjengukku, dia selalu mengunjungiku. Nah, itu. Maka ketika ini orang pergi pun ke Hadramaut, pulang bahkan ditangisi, karena begitu berat ditinggalkan oleh tetangganya yang muslim ini. Tersentuh orang yang non muslim ini. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan begini dan cara ini, Islam di Nusantara ini tersebar luaskan. Ya, banyak dari mereka yang masuk ke dalam Islam bukan karena harta, bukan karena jabatan, karena mereka melihat akhlak-akhlak para wali-wali songo, para pejuang-pejuang kaum muslimin di zaman dahulu. Di antaranya yang seperti ini datang ke negeri kita membawa akhlak mulia, dan kita kedatangan sebentar lagi sosok yang begitu sangat mempunyai akhlak mulia dan berlimpah dengan kemuliaan, guru kita Imam Al-Murabbi Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ya, mereka yang bersinggungan dengan beliau tahu persis bagaimana akhlak beliau yang mulia dan begitu sangat pintarnya dan cekatannya beliau dalam menyenangkan hati orang lain semuanya, karena warisan akhlak yang beliau ambil dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan bersama para ulama kita di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum ziarah ini?
ziarah atau berkunjung kepada orang yang sakit. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya ya sunnah. Sunnah tu ain. Sunnah untuk setiap orang. Kalau fardu ada fardu ain. Seperti sholat ini fardu ain. Nah, sunnah pun ada sunnah tu ain. Yaitu untuk setiap orang disunnahkan untuk berziarah dan mengunjungi orang yang sakit. Bagian ulama Qudamaul Malikiyah, ulama-ulama terdahulu dari mazhab Imam Maliki, mereka mengatakan sebagiannya bahwa mengunjungi orang yang sakit hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah kalau sudah ada yang menjenguknya, ya kalau ada tetangga kita sakit sudah ada yang menjenguknya, maka kewajiban yang lainnya pun gugur. Tapi kalau satu pun gak ada yang menjenguknya, berarti semuanya dosa. Itu artinya fardu kifayah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, ya, penyusun kitab Sahih Imam Bukhari, beliau mengatakan dalam Sahih Bukharinya bahwa mengunjungi orang sakit hukumnya wajib. Ya, bukan lagi sunnah tapi wajib. Tapi ini pendapat pribadi beliau. Yang kebanyakan ulama mengatakan hukumnya sunnah. Hukum asal dari berziarah dan mengunjungi orang yang sakit adalah sunnah. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di antaranya hadis yang zahirnya menunjukkan bahwasanya mengunjungi orang sakit itu wajib. Kata Rasul dalam hadis, "Thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslim." 3 perkara semuanya itu adalah hak atas setiap orang muslim. Maka disebutkan oleh Rasul 3 perkara itu. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Lalu yang kedua, syuhudul jenazah, menyaksikan jenazah, hadir dalam salat jenazah ketika seseorang di antara kita wafat, tetangganya ataupun temannya ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, tashmitul atis idza hamidallah, menjawab orang yang bersin jikalau orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. 3 ini disebut kata Rasul hak setiap orang muslim. Artinya apa? Artinya kalau jika seseorang sakit, maka dia punya hak atas dia punya hak orang-orang dari orang muslim yang lain untuk menjenguknya. Kalau tidak dijenguk berarti haknya tidak diberikan. Kalau haknya tidak diberikan, berarti mereka itu telah menzaliminya karena tidak diberikan haknya. Maka sebab itulah tadi Imam Bukhari mengatakan wajib menziarahi orang yang sakit, dan para ulama yang terdahulu dari mazhab Maliki mengatakan fardu kifayah, wajib kifayah, walaupun jumhur dan kebanyakan ulama mengatakan sunnatu ain, sunnah bagi setiap orang muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini sedikit tentang mengunjungi orang yang sakit dan fadilahnya dan segala kemuliaan yang datang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjenguk orang yang sakit dan menziarahi orang yang sakit. Ini kesempatan pintu Allah Ta'ala berikan kepada kita kaum muslimin. Ketika ada yang sakit, pintu kemuliaan dibuka oleh Allah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan itu, maka mendatanginya, maka menjenguknya, maka melihatnya bagaimana keadaannya. Bahkan disebutkan seorang jikalau datang kepada orang yang sakit, maka agar yang menjenguk ini minta doa kepada yang sakit. Nah, kenapa? Karena dalam hadis disebutkan bahwa doa orang yang sakit seperti doanya malaikat. Artinya apa? Artinya mustajab. Doanya pasti dikabulkan Allah. Itu doa orang yang sakit. Ya, makanya kalau kita datangi orang yang sakit, kalau dia minta doa, kita doakan, lalu kita pun minta doa kepadanya. Ya, walaupun sedikit, nggak pakai bahasa Arab, nggak bisa, pakai bahasa Indonesia. Allah Ta'ala ngerti segala bahasa. Doa nggak mesti wajib dengan bahasa Arab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Itu satu lagi dari kemuliaan menjenguk orang yang sakit, mendapat doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti qabul indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala muliakan hari-hari kita. Allah taala muliakan waktu-waktu kita, berkahi gerakan-gerakan dan diamnya kita. Allah taala berkahi semua yang berkaitan dengan kita, keluarga kita, tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, semua yang ada di sekeliling kita, semoga dijadikan makhluk-makhluk berkah oleh Allah Jalla Jalaluh. Semoga kita di dalam tempat ini pun dilimpahi dengan segala keberkahan. Kita yang hadir dan yang mendengar, semua diangkat segala bencana dari kita sekalian, dari segala muslimin muslimat secara keseluruhan, dan semua yang mendatangkan mara bahaya dinyahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Mara bahaya berupa kebodohan, mara bahaya berupa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mara bahaya berupa maksiat dan dosa, mara bahaya kesalahan dan pelanggaran terhadap aturan Allah. Semoga kalau kita wafat dalam husnul khatimah, kita berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh, membasahi lidah, memuliakan bibir, dan memberkahi waktu dengan zikrullah. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Wahai Zat Sang Penguasa seluruh jiwa, Sang Pengatur seluruh kehidupan dan waktu, Sang Penguasa alam semesta dan seisinya, wahai Zat yang mengetahui batin setiap makhluknya, yang mendengar lintasan-lintasan hati mereka, yang mengetahui hajat-hajat dan kebutuhan mereka. Para pendosamu datang dalam majelis kemuliaan untuk Engkau muliakan. Para pendosamu datang mengetuk pintu rahmatmu. Para pendosamu datang merengek dan menginginkan dan mengharapkan ampunanmu. Para pendosamu datang memintamu ya Rabb, mengemis padamu ya Allah, mengharap banyak darimu ya Rahman. Dosa demi dosa bertumpuk di dalam hati ini, di dalam mata ini, di dalam tangan ini, di dalam telinga ini, di dalam lidah ini, di dalam semua seluruh sekujur tubuh ini bertumpuk. Kalau tak Kau ampuni, maka semakin hitam hati kami ya Rabb, makin jauh kami darimu ya Allah. Jika kami jauh darimu, dari mana kami dapatkan zikir ini? Dari mana kami mendapatkan kelezatannya? Dari mana kami mendapatkan keberkahan dan kemuliaannya? Maka dekatkan kami kepadamu ya Rabb, agar diri ini mudah untuk bersujud, mudah untuk merendah, mudah untuk mendekat, mudah untuk merasakan rahmat, mudah untuk mendapatkan apa yang Kau berikan pada hamba-Mu para salihin salihat. Ya Rabbi ya Rabb, dengarkan hajat ini ya Allah. Ampuni kami dari sejak kami duduk di tempat ini, kemudian kami bangkit, kemudian kami datangi rumah-rumah kami dan tempat tinggal kami, lalu kami datangi tempat-tempat tidur kami,
terus sertakan ampunanmu sampai kami bangkit dari tempat tidur di pagi hari, melaksanakan sholat malam di hadapanmu, atau menunggu datangnya fajar untuk sholat subuh di hadapanmu. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, 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 Ya Allah. Engkau telah panggil jiwa-jiwa ini dari zaman azali. Engkau katakan berupa wahyu yang Engkau turunkan kepada Nabi termulia sepanjang zaman. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi diri-diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya Rabb, dosa kami banyak, dosa kami begitu menumpuk. Di dalam lembaran-lembaran amal kami tertulis dosa ini dan itu, kesalahan ini dan itu. Tapi rahmatmu ternyata lebih besar, rahmatmu lebih luas, kasih sayangmu lebih berlimpah. Rabbi, ampuni kami ya Rabb, bersihkan lembaran amal kami dari kegelapan dosa, ganti dengan cahaya amal soleh yang akan menemani kami di alam barzakh, yang akan menjadi teman kami di alam kubur. Ya Rabb, ya Rabb, jadikan kubur kami kubur yang penuh dengan cahaya amal, yang penuh dengan syafaat Nabi-Mu, yang penuh dengan rahmat dari-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Rabbi, para pendosa hamba-hamba-Mu memanggil-Mu. Ya Rabb, Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul halimul azim, La ilaha illallah rabbul arshil karim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. حاجة
في النفس يا رب فقدها يا خير قاضي حاجة في نفسي يا رب فقدها يا خير قاضي وأريح سيري وقلبي من لظاها وشواظي في